Resa itu masih di Jakarta loh, masih satu kota loh. Coba deh datengin, peluk anak kamu. Rasa padahal masih di Jakarta lo lumayan lama lo belum ada komunikasi. Para pihak ini kalau itu sendiri, berarti ada yang salah ya ayo ditata lagi. Permasalahan yang melibatkan penyanyi Denada dengan Resa Rizky Rosano hingga kini masih terus menjadi sorotan publik. Meski Denada telah secara terbuka mengakui Resa sebagai anak kandungnya, respons masyarakat justru semakin beragam dan memantik banyak perbincangan. Pasalnya, sejak pengakuan tersebut disampaikan ke publik, Denada diketahui belum juga menemui Resa secara langsung untuk berdamai. Situasi inilah yang kemudian menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Hingga detik ini, Resa pun masih diketahui berada di Jakarta. Harapan untuk bertemu sang ibunda pun disebut masih sangat besar, terlebih setelah Resa akhirnya mengetahui siapa ibu kandungnya yang selama ini ia cari. Kerinduan itu disebut semakin kuat, mengingat Resa juga disebut masih menyimpan luka dan trauma emosional. Sebagai salah satu influencer yang turut mengamati jalannya polemik ini, Tessa Mariska pun ikut angkat bicara. Dalam pernyataannya, Tessa menyarankan agar Denada segera menemui Resa, membuka ruang dialog, dan memberikan pelukan hangat yang diyakini dapat menjadi langkah awal untuk menyembuhkan trauma yang masih membekas di hati Resa. Rasa padahal masih di Jakarta lo lumayan lama lo belum ada komunikasi. Rasa berapa bersaudara? 4. 3 kakaknya cuma. Aku nggak bisa nge-TP. Jadi banget, makasih. Nggak bisa nge-TP. Jadi banget, makasih. Resa itu masih di Jakarta loh, masih satu kota loh. Coba deh datengin, peluk anak kamu, sayangin. Dia tuh berharap ketemu kamu. Sampai sekarang dia belum mau pulang ke Banyuwangi karena berharap ketemu kamu. Coba deh peluk anak kamu, datengin ya. Dia trauma ke rumah kamu karena waktu itu di trotoar nunggunya 3 jam. Nah, dalam kurun waktu 3 minggu itu sebetulnya kan aku pengen para pihak ini kalau itu refleksi diri, berarti ada yang salah ya ayo ditata lagi kan itu, sehingga nanti ada komunikasi yang baik. Namun di masa mediasi ini saya inginnya kan kayak masa tenang gitu, tapi pihak penggugat malah manuver kayak podcast, ngomong sana sini, sehingga ya gimana tujuan mediasinya ya tidak tercapai. Pencapaian yang diinginkan ya sama para pihak ini kan ya masing-masing Mbak ya. Cuman saya sebagai kuasa hukumnya itu ya intinya berupaya yang terbaik lah gimana dua-dua pihak ini bisa ketemu. Tapi sayangnya, saya ulangi sekali lagi, ada kayak manuver-manuver yang kayak podcast kemana-kemana itu ngomong bahwa sama tahu sendiri lah, sehingga ya kayak Denadanya juga aduh begini. Udah jangan gosip-gosip kemana-mana dulu, jangan lari-lari kemana-mana dulu ya. Resa tuh anak baik, Resa tuh anak lugu. Kalau memang dia punya anak berarti si D udah jadi nenek-nenek gitu aja udah ya, nggak usah lari kemana-mana. Udah mbah berarti panggilannya. Kalau Resa benar punya anak berarti D panggilannya nenek, udah mbah-mbah. Jadi nggak usah lari-lari masalahnya sayang ya. Ini masalah ibu dan anak yang mencari pengakuan dan ibu sudah mengaku, udah itu aja. Pasca melewati masa-masa sulit dalam perjuangannya mencari pengakuan dari Denada, kini Resa Rizky Rosano disebut tengah menikmati nasib yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya, sejak namanya viral dan menjadi perbincangan publik, kehidupan Resa perlahan menunjukkan perubahan yang signifikan. Popularitas yang mendadak datang tersebut membuka banyak peluang baru. Resa kini diketahui mulai menerima berbagai tawaran pekerjaan,
mulai dari job sebagai model hingga kerjasama endorsement dari sejumlah pengusaha ternama. Tak hanya itu, berkah popularitas juga terlihat di media sosial. Dalam setiap sesi siaran langsung di TikTok, Ressa tampak kebanjiran gift dari para warganet. Bahkan, selama live berlangsung, aliran gift nyaris tak pernah berhenti, seolah menjadi bentuk dukungan sekaligus simpati dari publik atas kisah hidup yang tengah ia jalani. Alhamdulillah kan dapat rezeki. Ya seorang ibu mesti seneng. Anaknya bisa kerja, bisa dapat penghasilan lebih, ya alhamdulillah. Itu berkat kakak-kakak netizen juga Kak, yang sampai orang-orang hebat pun nge-notice Ressa. Seiring dengan derasnya tawaran pekerjaan yang kini menghampiri, sikap dan kepribadian Ressa pun tak luput dari sorotan publik. Di berbagai kesempatan, Ressa terlihat tetap menjaga tutur kata dan sikap, menunjukkan pribadi yang santun dimanapun ia berada. Hal tersebut terekam dari sejumlah cuplikan video yang beredar, di mana Ressa tampak bersikap sopan, rendah hati, dan tidak larut dalam euforia popularitas yang tengah ia rasakan. Sikap inilah yang kemudian menuai banyak pujian dari warganet. Tak sedikit pihak yang menilai bahwa kepribadian Ressa tak lepas dari peran sosok ibu yang membesarkannya. Nama Ibu Ratih pun ramai disebut dan dipuji sebagai figur yang dinilai berhasil menanamkan nilai-nilai kesopanan serta membentuk karakter Ressa hingga menjadi pribadi seperti saat ini. Iya Kak, pasti Ressa tetap bakal sebisa mungkin rendah hati ke siapapun dimanapun Kak. Pasti itu pesan-pesan kakak yang paling Ressa inget. Terima kasih Kak Onar, terima kasih banyak. Ya kalau menurut saya sih positif sih ya, bukan pansos ya, ini bukan pansos. Dari segi positifnya ya dia bisa menunjukkan kalau dia memang dari dulu dia bisa kerja, no problem sih, nggak ada masalah. Kan nggak ada masalah. Sesuatu hal yang positif itu buat kami, itu buat si Ressa. Justru dia membuktikan dia tuh bisa kerja, bisa mandiri. Di sisi lain, masa lalu Ressa Rizky Rosano kini mulai terkuak satu persatu. Di tengah kasus yang kini memanas publik justru dikejutkan dengan kemunculan sosok perempuan bernama Dini Kurnia, yang mengaku sebagai mantan istri Ressa. Dini akhirnya angkat bicara, membuka tabir hubungan asmaranya dengan Ressa yang selama ini nyaris tak pernah tersorot publik. Pengakuan ini seolah menjadi potret lain dari sosok Ressa, terlebih karena sebelumnya ia sempat membantah pernah menikah. Secara eksklusif bersama cumi-cumi.com, Dini Kurnia yang didampingi kuasa hukumnya, Charisma Adilaga, membeberkan fakta pernikahannya dengan Ressa Rizky Rosano. Di sisi lain, masa lalu Ressa Rizky Rosano kini mulai terkuak satu persatu. Pasti kita pengen mengedepankan ekspresi, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengar Kak. Kalau saya pribadi ingin mengklarifikasi dan ingin meluruskan bahwasannya itu memang pernah terjadi. Dan pernyataan itu lebih tepatnya tidak benar gitu. Kalau untuk foto yang sedang rame di sosial media sekarang, khususnya untuk foto yang tersebut yang kakak tanyakan, izin menjawab, itu foto bukan foto prewedding, itu foto hanya untuk kebutuhan sosial media atau hunting foto. Kalau untuk lebih jelasnya seperti apa untuk perjalanannya mungkin aku nggak bisa menjelaskan di sini ya Kak. Cuman untuk tahun pernikahan bisa saya perkirakan itu di sekitaran tahun 2022 mungkin atau 2021. Saya lagi mencari bukti-bukti untuk
saya yang melangsungkan pernikahan tersebut, cuman untuk saat ini belum. Mungkin 2-3 tahun. 2-3 tahun, dan baru perkiraan pisah itu 2024-2023 kali Kak ya? 2024-2023 betul. Oke. Kalau untuk alasan perpisahan sebenarnya mungkin sudah tidak sejalan ya Kak, karena saya juga punya keinginan, dia punya keinginan, mungkin kita sudah tidak sepemikiran, jadi kita memutuskan untuk sendiri-sendiri seperti itu. Kemarin kita melihat statement dari Reza di media bahwa dia menjelaskan bahwa posisinya masih lajang, tidak pernah menikah. Padahal dia pernah menikah dan mempunyai 1 anak. Ya, saya sebagai kuasa dari Dini berharap tolong si Reza mengakui bahwa anak si Dini ini juga ayahnya beliau, karena pernah melangsungkan pernikahan pada waktu itu, seperti itu. Dulu baru-baru pisah itu ya masih ada komunikasi, sedikit ada komunikasi yang kita bicarakan tentang anak. Cuman untuk selanjutnya, karena saya juga memilih untuk membuka lembaran baru, saya memilih untuk hidup dengan pilihan saya, jadinya kita komunikasinya lebih terbatasi. Kemunculan Dini Kurnia yang diduga sebagai mantan istri Reza Rizky Rosano sontak membuat polemik yang tengah bergulir kian memanas. Situasi ini pun memicu beragam narasi liar di ruang publik, di mana Dini dinilai sebagian pihak tengah mencari momentum di tengah peliknya konflik antara Reza dan ibu kandungnya, Denada. Namun anggapan tersebut langsung ditepis. Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, Dini Kurnia menegaskan bahwa kehadirannya sama sekali tidak bertujuan untuk memperkeruh keadaan. Ia mengaku hanya ingin memperjuangkan satu hal sederhana namun krusial, yakni tanggung jawab Reza sebagai seorang ayah. Pasti kita pengen ekspresi, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengar Kak. Iya, sebenarnya saya sendiri sempat kaget dengan statement yang dikeluarkan oleh Reza seperti itu, karena saya pribadi turut bersedih atas apa yang menimpa Reza seperti itu. Jadi saya sebenarnya tidak ingin menjadikan masalah ini besar seperti ini. Tapi setelah statement itu muncul, saya sebagai ibunya Aldan dan orang yang bertanggung jawab penuh untuk anak saya bertanya, kenapa yang kamu lakukan seperti ini? Kamu mati-matian meminta pernyataan, pengakuan kepada ibu kamu, kamu ingin diakui oleh ibu kamu, tapi kamu sendiri melakukan hal yang sama. Mungkin untuk saat ini anak saya tidak merasakan apa yang dia rasakan, tapi ketika nanti mungkin Aldan sudah dewasa, dia bisa mengetahui jejak digital pasti kan tidak akan hilang, Mbak. Untuk masalah yang dihadapi, semoga apa yang kamu inginkan segera terselesaikan, segera tercapai. Dan pesan saya kepada Reza, apa yang kamu rasakan akan dirasakan oleh anak kamu, dan saya harap kamu bisa membangun komunikasi yang baik kepada saya, kepada keluarga saya, dan meluruskan apa yang terjadi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.